Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan wakaf mata pelajaran Quran hadis. Sebelum itu, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf berarti berhenti. Sementara berdasarkan kaidah ilmu tajwid secara istilah, wakaf berarti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Ada yang memaknai wakaf dengan menghentikan bacaan sejenak baik di akhir maupun pertengahan ayat. Macam-macam wakaf. Yang pertama adalah wakaf ittirori, yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab lainnya. Yang kedua, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini bisa juga disebut wakaf ijtihadi, yakni jika seorang membaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Wakaf ikhtiyari ini dibagi lagi dalam 8 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, wakaf tam, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dari segi makna dan lafaznya tidak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, wakaf kafi, wakaf pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat dan tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sesudah atau sebelumnya, namun memiliki kaitan dengan segi makna. Selanjutnya yang ketiga, wakaf hasan, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. Yang keempat, wakaf qalbi, menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah-tengah ayat atau ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Wakaf ini harus dihindari. Yang kelima, wakaf bayan, menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kalimat, suatu ayat yang masih ada keterkaitan antara lafal sebelum dan sesudahnya. Karena keterkaitan itu sehingga lafal sesudahnya tidak dapat dimengerti tanpa lafal sebelumnya. Selanjutnya yang keenam adalah wakaf jaiz, menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dalam sebuah ayat dan lafal yang datang setelah berhenti baca. Berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud kalimat. Yang ketujuh, wakaf sholeh, menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafal tepat dia berhenti menjelaskan lafal ayat sesudahnya. Yang kedelapan, wakaf mafhum adalah menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna baik dari segi lafal maupun arti ayat, sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. Berikut adalah tanda-tanda wakaf. Yang pertama, ta. Tanda ta adalah wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Contoh, wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Di sini ada tanda ta. Ta berarti adalah wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada melanjutkan bacaan.
Yang kedua, tanda mim. Tanda mim adalah waqaf lazim, wajib berhenti. Contoh, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa rabbahu biqalbin salim. Di sini ada mim. Mim ini adalah waqaf lazim dan wajib berhenti. Tidak boleh dibaca wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa. Ini tidak boleh. Harus dibaca waqaf la Ibrahim idza jaa rabbahu biqalbin salim. Selanjutnya jim. Jim ini adalah waqaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Contoh, zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Di sini ada huruf jim, boleh dibaca melanjutkan atau berhenti. Zalika yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Yang kedua adalah shad lam. Shad lam ini adalah waqaf waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Contoh, walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwaha wa fi nuskhatiha huda. Sini ada shotlan. Shotlan adalah waslu ula, lebih utama melanjutkan tanpa berhenti. Selanjutnya adalah qofa. Qof adalah waqaf mustahab. Waqaf mustahab adalah lebih utama berhenti pada tanda waqaf. Contoh, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Lebih utama berhenti pada tanda waqaf. Sekarang qaf lam, yaitu waqfu ula, berhenti lebih utama daripada melanjutkan. Ala siratim mustaqim Tanzilul Azizir Rahim. Di sini ada tanda qaf lam yang berarti lebih utama berhenti. Sekarang za, waqaf mujawaz, meski boleh berhenti namun lebih utama dilanjutkan membaca. Boleh berhenti tapi lebih utama dilanjutkan membaca. Contoh, amli insani ma tamanna walillahil akhirati wal ula. Sini ada za. Ini meski boleh berhenti namun lebih utama dilanjutkan membaca. Amli insani ma tamanna walillahil akhirati wal ula. Selanjutnya adalah qaf. Qaf ini adalah waqaf qabih, lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Nih, qaf ini lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Sekarang adalah shad. Shad ini adalah waqaf murakhas, lebih utama terus namun boleh berhenti ketika darurat atau kehabisan nafas, batuk atau panjangnya ayat. Wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Ini boleh berhenti tapi lebih utama terus wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu.
Selanjutnya adalah kaf. Waqaf mutabiqun ala ma qablahu. Jika ada tanda ini, maka cara membaca disamakan dengan waqaf sebelumnya, yaitu lebih utama dibaca terus. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Lebih diutamakan dibaca terus, itu adalah waqaf mutabiqun ala ma qablahu. Lam alif adalah waqaf la waqfu, dilarang berhenti. Dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya. Namun jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan berhenti. Contoh, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirahmani sawma. Ini adalah waqaf la waqfu, dilarang berhenti. Apabila terpaksa berhenti, maka harus dibaca, diulang lagi bacaannya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirahmani sawma. Yang terakhir adalah waqaf mu'anaqah, yaitu wajib berhenti di salah satu tanda. Contoh, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu. Ini dilanjutkan. Boleh berhenti di awal dan boleh berhenti di akhir. Tidak boleh berhenti di keduanya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut bab wasol. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.